Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh samaan gender. Apakah kalian sudah pernah mendengar atau bahkan sudah tidak asing lagi dengan kata pengaruh samaan gender? Nah, intervensi pemerintah dalam mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan gender, maka membentuk suatu kebijakan, yaitu pengaruh samaan gender. Pengaruh kesetaraan gender merupakan suatu strategi secara sistematis dan rasional untuk tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program-program yang memperhatikan pengalamannya dan permasalahan antara laki-laki dan perempuan. Pentingnya kesetaraan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dapat beroptimal tanpa berkendala dengan jenis kelaminnya. Pentingnya keadilan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan yang harus dipenuhi. Maka dari itu, ketika kita membicarakan tentang gender, maka tidak harus memandang jenis kelaminnya, tetapi lebih bagaimana antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, entah dari keadilan maupun kesetaraan. Tujuan pengaruh samaan gender ini juga untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan itu memperoleh manfaat yang sama atau mempunyai kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. Sejarah pengaruh samaan gender di Indonesia. Sejarah pengaruh samaan gender di Indonesia ini dimulai ketika masa Raden Ajeng Kartini memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama di dalam bidang pendidikan. Dengan semangat perjuangannya, Raden Ajeng Kartini menindaklanjuti pada tanggal 22 Desember 1928 untuk Kongres Perempuan Indonesia, sehingga pada tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Ibu. Pada tahun 1970 hingga tahun 1980-an mulai berkembangnya lembaga swadaya masyarakat. Nah, lembaga swadaya masyarakat ini digunakan untuk menyamaratakan perbedaan gender tersebut. Tingkat kemajuan pembangunan perempuan di Indonesia juga sangat terkait dengan upaya-upaya negara dengan memperdayakan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan. Pemerintah Indonesia juga berupaya melaksanakan pengaruh samaan gender dalam pembangunan. Peran negara dalam menegakkan keadilan gender di Indonesia. Jaminan perlindungan dan keadilan di semua bidang kehidupan merupakan hak warga negara sebagaimana amanat konstitusi. Dan itu sudah seharusnya sebagai proses hukum selalu dan tetap mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan juga kepentingan sebagai rasa keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Hukum tersebut tidak hanya berlaku peraturan sementara, tetapi sistem hukum yang meliputi substansi, struktur, dan juga kultur hukum. Oleh karena itu, diberlakukan langkah-langkah membangun hukum yang berkeadilan gender, berintegrasikan perspektif gender dalam mengintegrasikan perspektif bagi anak dalam rangka upaya memenuhi haknya supaya dilakukan itu tidak hanya mendorong kewajiban hukum saja, tetapi juga berkeadilan gender mengubah paradigma yang tidak adil hingga gender menjadi keadilan. Pada akhirnya tercipta budaya hukum masyarakat yang berkeadilan gender. Dan di Indonesia ini sudah mengatur undang-undang dasar. Ada juga yang lembaga masyarakat seperti Komnas HAM, Pemberdaya Perempuan, dan juga Perlindungan Anak.
Dari video tersebut semoga dapat difahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.